Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debi Widitya dengan NIM 0801242117. Saya akan menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama ada asal-usul bahasa Indonesia, kedua perkembangan bahasa Indonesia di dunia pendidikan, tiga peran bahasa Indonesia dalam kebudayaan dan sastra. Yang pertama yaitu asal-usul bahasa Indonesia. Pengaruh etnis Melayu Polinesia. Perkembangan awal di Nusantara, bahasa Indonesia berkembang dari bahasa-bahasa yang digunakan oleh suku bahasa Melayu Polinesia di Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar perdagangan dan komunikasi di wilayah tersebut. Pengaruh budaya dan perkembangan sosial juga. Perkembangan pada masa kolonial Belanda. Penjajahan Belanda membawa pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Belanda memperkenalkan sistem pendidikan modern yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Adapun perkembangan bahasa Indonesia di masa kini. Pengaruh globalisasi. Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Kemajuan teknologi dan transportasi memudahkan penyeberangan bahasa Indonesia ke seluruh dunia. Pengaruh teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, telah meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia. Penerapan standar bahasa Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menerapkan standar bahasa Indonesia yang dikenal sebagai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Standar ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan penggunaan bahasa. Kedua, perkembangan bahasa Indonesia di dunia pendidikan. Kurikulum bahasa Indonesia. Perkembangan kurikulum bahasa Indonesia di sekolah dasar. Kurikulum bahasa Indonesia di sekolah dasar bertujuan untuk memperkenalkan siswa terhadap bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pembelajaran meliputi kosakata, tata bahasa, keterampilan berbicara, membaca dan menulis. Kurikulum ini juga mengintegrasikan budaya Indonesia dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Perkembangan kurikulum bahasa Indonesia di sekolah menengah. Kurikulum bahasa Indonesia di sekolah menengah fokus pada pengembangan keterampilan komunikasi yang lebih lanjut. Siswa akan diajarkan keterampilan berbicara di depan umum, menulis esai dan karya tulis, serta menganalisis karya sastra Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah juga mencakup pengajaran tentang budaya, sejarah, dan kekayaan sastra Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, metode pengajaran bahasa Indonesia yang efektif. Metode yang efektif melibatkan interaksi langsung antara pengajar dan siswa. Ini mencakup keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran, serta penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi nyata. Yang kedua, pengembangan keterampilan bahasa Indonesia. Pembelajaran aktif dapat membantu pengembangan keterampilan membaca, menulis, dan berbicara. Melalui latihan dan pengalaman praktis, siswa dapat menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Yang ketiga, masalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satu masalah utama dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah kurangnya minat siswa serta keterbatasan sumber daya dalam materi pembelajaran. Yang ketiga, peran bahasa Indonesia dalam kebudayaan dan sastra. Peran bahasa Indonesia dalam kebudayaan dan sastra. Perkembangan sastra dari zaman Hindu-Buddha sampai Islam, sastra Indonesia memiliki sejarah panjang. Dimulai dari zaman Hindu-Buddha. Pada masa ini, karya sastra berupa kakawin, kidung, dan hikayat ditulis dalam bahasa Sanskerta dan Jawa kuno. Kemudian, setelah masuknya Islam, sastra berkembang dengan menggunakan bahasa Arab, Melayu, serta banyak karya sastra Islam ditulis. Perkembangan sastra pada masa kolonial. Pada masa kolonial, sastra Indonesia mulai menunjukkan perlawanan terhadap penjajahan dengan munculnya karya-karya seperti surat, cerita pendek, dan novel. Banyak penulis yang mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi sosial dan politik melalui karya sastra. Perkembangan sastra pasca kemerdekaan.
Setelah kemerdekaan, sastra Indonesia berkembang dengan cepat. Banyak penulis yang menghasilkan karya yang mencerminkan permasalahan sosial, politik, dan budaya yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Penulis seperti Ayu Utama dan Eka Kurniawan menjadi terkenal dengan karya mereka dan mendapatkan pengakuan internasional. Seni pertunjukan dan bahasa Indonesia. Teater dan bahasa Indonesia merupakan bentuk seni pertunjukan yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai media komunikasi antara penari dan penonton. Berbagai jenis tarian tradisional Indonesia seperti tari pendet, tari kecak, dan lainnya menggunakan bahasa sebagai bagian dari pertunjukan. Musik dan bahasa Indonesia. Musik seni pertunjukan juga memainkan peran penting dalam menyebarluaskan bahasa Indonesia. Banyak lagu dalam bahasa Indonesia yang menggambarkan identitas budaya dan sejarah Indonesia. Tari dan bahasa Indonesia. Tari tradisional Indonesia juga seringkali menggunakan bahasa Indonesia dalam lirik lagu atau syair yang mengiringnya. Ini memberikan peluang bagi bahasa Indonesia untuk diakui di kancah internasional melalui seni tari. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.